السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنا إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم وتفضل على عبدك ونبيك وسيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. ألا إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا وإن أصدق الكلام كلام الملك العلام، وخير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. فيا معاشر المسلمين عباد الله، ويا معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم بخير الوصايا، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya, anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia, menuntut kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meniti jalannya, menuntut kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia, atas anugerah, atas segala pemberian dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Kesempatan dan waktu yang mulia pun mengajak kita untuk terus mengingat jasa dan keagungan Nabi termulia, lalu kemudian mengirimkan salawat serta salam kehadirat beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita berada pada keadaan di mana orang-orang banyak yang cemas, diliputi dengan rasa takut, seakan hanya menunggu giliran untuk datangnya kematian pada dirinya.
Padahal kemarin ataupun sekarang, nanti ataupun besok, kematian akan datang dan menghampiri setiap jiwa. Lalu kemudian kenapa? Kenapa kali ini banyak dari kalangan manusia dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas? Di saat dahulu kala atau beberapa waktu yang lalu, mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Perbedaannya adalah ketika Allah Azza wa Jalla telah menetapkan suatu wabah yang bermula dari suatu kota, lalu kemudian menyebar menjadi satu negara, lalu kemudian menyebar kepada seluruh negeri dan menjadi mendunia. Setiap rumah, setiap negeri seakan-akan diketuk oleh apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan dan tentukan. Suatu bala, suatu wabah yang mana Allah Azza wa Jalla tetapkan kali ini untuk umat manusia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah tetapkan kepada umat-umat yang terdahulu dengan cobaan dan ujian yang begitu beragam. Ma'asyiral muslimina ibadallah, ingatlah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kita bukan umat yang pertama, kita bukan penduduk negeri dan dunia ini yang pertama. Ada umat-umat yang mendahului kita. Binasa dan tumbuh umat yang selanjutnya, kemudian binasa dan tumbuh umat selanjutnya sampai detik ini. Tapi umat yang berbahagia adalah umat yang selalu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan kejadian. Alam yarau kam ahlakna qablahum min qarn. Tidaklah mereka melihat orang-orang yang sebelum mereka kami binasakan, padahal mereka diberi kedudukan, diberi kesempatan yang mana mungkin tidak diberi pada umat-umat yang berikutnya. Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Kami beri tempat, kedudukan, kekuasaan yang mana tidak kami berikan kepada kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami turunkan hujan dari langit terus menerus. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Belum lagi sungai-sungai yang menghiasi negeri mereka, yang Allah Azza wa Jalla tetapkan semuanya, limpahkan semuanya untuk mereka. Lalu kemudian apa? Fa ahlaknahum bidhunubihim. Setelah itu semua kami binasakan mereka karena apa? Bidhunubihim, karena dosa-dosa mereka. Lalu kemudian wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu kemudian kami ciptakan, kami tumbuhkan, kami wujudkan generasi umat selanjutnya mereka. Artinya, kalaulah kita ingin keluar dari suatu peristiwa dan masalah, maka ingatlah apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, umat manusia di penjuru dunia tak mengerti kapan akan berakhirnya suatu musibah yang Allah telah tetapkan. Satu negeri terbebas kembali lagi datang. Satu negeri merayakan kebebasan, tapi wabah ini bergilir dan berganti tempat dari satu negeri ke negeri yang lain, tanpa ada hentinya membawa rasa takut dan rasa cemas kepada manusia. Dikumandangkan adzan di negeri-negeri yang tak pernah diperbolehkan dikumandangkan adzan, hanya demi untuk membuat manusia merasa aman dan tenang. Ma'asyiral muslimina ibadallah,
sebagaimana dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya ia berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi taubah." Ma nazala bala'un illa bi dhanb. Tidaklah suatu bala, suatu wabah, suatu cobaan diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala melainkan karena adanya dosa. Dan tidaklah bala ini diangkat oleh Allah Jalla wa Ala kecuali dengan adanya pertaubatan. Fafirru ilallah. Maka kembalilah ma'asyiral muslimina ibadallah kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu keadaan yang luar biasa, bukan ingin menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, melainkan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah Azza wa Jalla ingin membuat diri kita kembali kepada yang menciptakan makhluk ini. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla membiarkan Ibrahim alaihissalam terlempar di dalam api yang bergejolak, yang menyambar. Allah Azza wa Jalla tidak selamatkan di awal pertemuan Ibrahim dengan api, tapi Allah Azza wa Jalla biarkan Ibrahim tertangkap. Allah Azza wa Jalla biarkan tentara-tentara yang jahat ini melemparkan dan meletakkan Ibrahim di api yang asalnya dan tabiatnya sangat panas dan menghanguskan, membinasakan. Tapi seketika Ibrahim alaihissalam masuk pada api tersebut, Allah Azza wa Jalla menjadikan sesuatu yang tidak biasa. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api yang dingin, bukan hanya sebatas dingin, tapi bahkan pun membawa keselamatan untuk Ibrahim. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Allah Azza wa Jalla tidak ingin hanya sebatas membuat mereka tercengang, mereka takjub dengan api yang tidak bisa membakar, tapi Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan bahwasanya api ini bagian dari ciptaan Allah, yang mana ketika Allah mengatakan kepadanya untuk membakar, membinasakan, maka akan membakar dan membinasakan. Tapi ketika saatnya api ini menjadi dingin dan menyelamatkan, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Allah Azza wa Jalla ingin kepada kita untuk melihat, bukan melihat kepada suatu cobaan ini, melainkan kita melihat bahwasanya zat yang menurunkan cobaan inilah adalah zat yang mampu mengangkat kembali cobaan ini atas diri kita. Ma'asyiral muslimina ibadallah, maka kuncinya adalah wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah bala ini diangkat kecuali dengan pertaubatan. Pertaubatan yang sesungguhnya. Pertaubatan yang sesungguhnya dari seluruh dosa yang besar ataupun yang kecil, dari seluruh kelalaian yang sedikit ataupun banyak, kedekatan kepada Allah yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kalaulah kita sudah mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan cobaan ini, maka pun kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat cobaan ini. Tapi dengan catatan dan dengan syarat, kita harus mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada, dan bagaimana doa-doa, zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan pun kita panjatkan, kita ulang, kita lantunkan, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan sebagian manusia, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan sebagian yang lain dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بوصية رب الأولين والآخرين في قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali lagi kita menegaskan bahwasanya tidaklah ada suatu peristiwa yang terjadi, suatu musibah yang terjadi, melainkan Allah Azza wa Jalla ingin mengembalikan diri kita kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, kepada Tuhan yang telah menetapkan datangnya cobaan dan musibah ataupun wabah yang terjadi. Bukan hanya sebatas mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghindari dan menyelamatkan diri, tapi kita juga perlu untuk bersandar, perlu untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkan segalanya. Musa alaihi salam di penghujung lautan dengan ombak yang sangat dahsyat. Dan normalnya lautan adalah air yang menenggelamkan dan membinasakan. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin membuat kaum Musa dan Musa kembali kepada Rabb-Nya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak selamatkan dengan cepat, melainkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada lautan tersebut. Kemudian fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Setelah lautan itu menjadi daratan, setelah ombak yang begitu dahsyat menjadi jinak, Musa melewati dengan keselamatan, dengan ketenangan bersama kaumnya. Siapa yang menjadikan ini semua kalau bukan Allah? Lalu kemudian setelah itu, tidakkah kita yakin bahwasanya yang menetapkan suatu wabah itu datang? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang mampu menghentikan wabah ini? Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, yakinlah dan kembalilah, berbaik sangkalah kepada Allah dan kembalilah. Kembalilah dengan salatmu, kembalilah dengan doamu, kembalilah dengan sedekahmu, dengan puasamu, kembalilah dengan zikirmu dan munajatmu, kembalilah dengan majlis-majlis ilmumu, dengan majlis tilawahmu. Kembalilah kepada kalam dan firman-Nya, karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji di dalamnya ada syifa, ada penangkal, ada obat di dalamnya. Allah Azza wa Jalla menetapkan sebab datangnya bala dan sebab perginya bala. Dan kalaulah bala itu terjadi pada diri kita, Allah pun menetapkan sebab agar bala tersebut terangkat. Ada di sana sebab-sebab kauniyah yang mana ahli medis, para ilmuwan berupaya untuk mencari solusinya. Tapi di sana ada sebab-sebab syar'i yang di mana ini adalah kekuasannya. Di sini adalah tempatnya di mana ahlul ilmi dan ulama untuk berbicara dan berkata. Kembalilah kepada firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an fihi syifa. Lantunkan Al-Qur'an dengan niat agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari bala. Dan bagi mereka yang telah terkena bala, lantunkanlah Al-Quran dengan niat Allah Azza wa Jalla mengangkat bala dari dirinya dan tubuhnya. Bukan hanya sebatas dengan hal-hal kauniyah, ada amalan syar'iyah yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Ma'asyiral muslimina ibadallah, upaya tetap menjadi kewajiban kita dalam berjalan dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tak boleh sebab-sebab yang ada dan nyata dalam kehidupan kita melupakan
dengan sebab-sebab ma'nawiyah dan sebab-sebab syar'iyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dengan beragam doa-doa, beragam zikir-zikir. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan susah, apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sulit, apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, dan seterusnya. Mari kita kembali kepada ahlul ilmi dan bertanya, apa saja yang diucapkan Rasulullah, ayat-ayat mana saja yang membawa harapan kesembuhan dan harapan menjauhkan kita dari bala, sehingga kita menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguhnya beriman, menjalankan sebab-sebab kauniyah tanpa melupakan sebab-sebab syar'iyah, bahkan menjadi senjata utamanya dan tameng pertama untuk melawan seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebaik-baik orang yang mendengarkan ucapan dan mengamalkan dengan yang terbaik. Dan pada akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik وأنعم وزد وتكرم وتفضل على عبدك ونبيك وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الأسقام والأمراض، اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سائرا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم إلا يسرته وأعنته يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، ونعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.